Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benarkah wali mursyid yang sudah wafat bisa membimbing muridnya, mentarbiyah muridnya? Pertanyaan ini secara akal memang tidak rasional, karena mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia masih bisa membimbing orang lain. Namun dalam kitab Jami' al-Usul fi al-Awliya ternyata dikatakan bahwa setiap wali itu memiliki keistimewaan dan kemampuan berbuat sesuatu tatkala masih hidup dan sesudah wafat. Kita bisa melihat misalnya guru mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dalam mengukir hakikat dan menghantarkan murid dalam bahrul wahdah, fana dan istighraq. Kemudian Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, yang memiliki karomah yang luar biasa, yang bisa berbuat dan memberikan pertolongan, serta Syekh Ali Abu Hasan As-Sadzili yang memiliki kemampuan menyampaikan ilmu dan wirid padahal mereka semua sudah wafat. Syekh Ali Al-Qurashi berkata, saya melihat 4 orang wali beraktivitas di dalam kubur mereka sebagaimana aktivitasnya orang yang masih hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Syekh Ma'ruf Al-Kharki, Syekh Akil Munji, dan Syekh Hayat bin Qais. Dirinya seorang wali. Selain itu disebutkan pula dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub, sebagaimana pendapat jumhur para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan bahwa karomah para wali itu tetap ada baik saat mereka hidup dan setelah wafatnya. Bahkan tidak ada satupun dari 4 mazhab besar yang menafikan karomah setelah wafatnya. Dan ketika itu karomah lebih utama, sebab diri nafs pada saat itu dalam keadaan bersih, suci dari aneka kotoran dan dosa. Siapa yang tak tampak karomahnya setelah wafatnya sebagaimana tampak ketika hidup, maka tidaklah benar seorang wali. Kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Sebagian besar Syekh ahli hakikat mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepada wali di kuburnya untuk memenuhi hajatnya, dan terkadang wali tersebut keluar dari kuburnya untuk memenuhinya sendiri.
kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Kemudian dalam kitab Siraj At-Talibin Syarah Minhajul Abidin karya Syekh Ihsan Al-Zampesi, Kediri, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan dalam Taqribul Usul li Tashilil Wusul, banyak al-arifin, orang yang ma'rifatullah, menyatakan secara jelas bahwa seorang wali Allah sesudah beliau wafat, ruhnya akan terhubung dengan para muridnya, sehingga mereka para muridnya sebab keberkahannya mendapatkan limpahan cahaya dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulana Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menjelaskan akan hal ini. Beliau mengatakan bahwa perhatian seorang wali setelah beliau wafat terhadap kerabat dan orang-orang yang bersandar dan meminta perlindungan kepadanya lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap mereka semasa masih hidup. Hal ini terjadi karena wali saat hidup sibuk dengan menunaikan kewajiban taklif, sementara setelah wafat beban kewajiban taklif itu sudah hilang. Wali yang masih hidup punya sisi keistimewaan, yaitu karomah, dan tetap memiliki sisi manusia basyariah. Dari keduanya itu boleh jadi salah satunya lebih dominan dibanding sisi lainnya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, sisi manusianya akan lebih dominan terlihat, sedangkan bagi para wali yang sudah wafat, sisi manusianya sudah hilang dan hanya tinggal sisi keistimewaannya saja. Dari sini kita bisa fahami dan sangat jelas bahwa para wali memiliki kemampuan beraktivitas bahkan lebih leluasa setelah wafatnya. Oleh karenanya, seorang wali mursyid tidak akan pernah putus dalam membimbing ruhani para muridnya. Mengenai dalil, bukankah Al-Quran juga mengisyaratkan dalam surah Ali Imran ayat 169, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaat dari para wali Allah, terutama dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang selalu menceritakan atau mendongeng-dongengkan kisah atau manaqib para waliullah, maka seketika itu juga akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.